Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel bersama saya Tung dan sahabat saya Bang Jainuddin. Pada kesempatan kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, ada satu pertanyaan nih sebenarnya Pak Ustadz. Temen nih, ada temen Laki perempuan? Dua-duanya ada nih. Iya, ada yang laki dia galau gitu Pak Ustadz, pingin nikah, tapi banyak pilihan. Pilih yang A apa, yang B atau yang C. Galau. Ada lagi nih teman cewek, galau juga pingin nikah karena nggak ada pilihan, nggak punya calon itu Pak. Sementara umur sudah diambang batas. Ada juga tuh kadang-kadang di tempat kerja itu galau gitu Pak Hasan, nunggu bonus nggak turun-turun, dijanji-janjiin aja gitu. Sebenarnya galau itu bisa merusak iman nggak itu sebenarnya juga Pak Ustadz? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Ya, memang sifat manusia itu galau, bingung, nggak yakin, cemas, kan gitu ya. Termasuk galau untuk memilih pasangan, galau belum ada pasangan, galau belum ada bonus, kan gitu ya. Galau semuanya ya. Kalau belum punya anak, galau belum punya anak. Benar. Ya. Galau WA nggak dibalas-balas. Kalau itu harap-harap cemas. itu ngirim kemana nggak dibalas? Tahu tuh, dia salah kirim kan. Salah kirim. Jadi kalau bisa nggak usah galau. Kalau sudah dikerjain sesuatu udah. Kalau memang mau memilih pasangan, coba sholat istikharah ya. Mohon kepada Allah Ta'ala ada ini. Sebenarnya difikirkan secara hati, pikiran itu sebenarnya sudah ketemu. Cuma karena nafsunya itu yang menonjol, jadi nggak ketemu. Sebenarnya bisa tahu mana yang lebih soleha, kan gitu ya. Mana yang lebih agak nurut, mana yang bisa struggle kalau mendapatkan ujian, kan yang dipilih yang mana nih sebenarnya. Kalau yang dipilih yang soleha udah tahu, kelihatan. Ada yang kelihatannya solehah tapi galak ya ada yang kelihatan solehah tapi nyuruh ya banyak, kan gitu ya. Ada yang nggak ketawa kayak gini. Jadi Solehah dilihat dari hijabnya. kan banyak, jadi nggak bisa seperti itu. Tetapi kan kalau interaksi setiap hari kan ketahuan lah istilahnya mana yang lebih mendominasi dari yang akan dipilih itu. Jadi perilaku yang dominan itu mana, itu kan ketahuan. Kalau orangnya itu udah diem, diajak ngomong ke sana mau, ke sana manut, tapi diem. Ini males nih besok nih. Oh, malah gitu ya. Padahal diajak mau semua itu Pak Ustadz ya. Mau, tapi kalau diajak sini, kemudian tanya kenapa harus ke sana, diajak ini. Oh ya, nah ini atraktif, dia mau berpikir. Oh, gitu ya. Kan seperti itu. Bukan penurut ya? Bukan penurut. Nah, Haji dulu penurut nggak kira-kira? Kayaknya iya. Gitu. Langsung dipikir yang menurut inilah yang benar, yang bagus sih gitu ya. Jadi dalam memilih itu sebenarnya bisa. Jadi bagaimana cara membaca psikologi seseorang itu bisa. Makanya tanya pada ustadz yang memang tahu masalah agama, juga tahu masalah psikologis. Insya Allah nanti akan ketemu. Kemudian kalau mamanya dia wah sreknya saya dengan ini, ya boleh-boleh aja kan. Kalau udah srek itu kan ditautkan oleh Allah Ta'ala, biasanya kan seperti itu. Nah, srek itulah yang menjadi ujian di masa depannya, kemudian harinya, bukan kemudian harinya, kemudian hari dan bertahun-tahun. Hari-hari selama hidupnya berarti. Selama hidupnya gitu loh. Nah itu sebenarnya juga boleh, nggak usah galau. Kalau memang ada beberapa pilihan, 3-4 pilihan, istikharah. Kalau belum ada, coba belajar untuk dibenahi dulu, umpamanya
bisa kalau dengan orang tua itu masih galak atau masih agak susah diberi masukan apa enggak, itu bisa belajar lewat situ. Kalau memang agak susah, kalau hati saya kok berontak, nah berarti insya Allah sudah benar Allah belum memberikan jodoh, karena hatinya masih berontak. Kalau diberitahu sama orang tua itu masih berhentinya, ini sih belum ngomong ya, tapi di sini pasti udah berontak dulu. Nah itu harus ditaklukkan yang berontak itu gitu. Karena yang berontak itulah yang biasanya menghalangi ya. Jadi istilahnya hormat kepada orang tuanya itu masih kurang. Nah itu harus ditaklukkan dulu dengan banyak mohon ampun, mohon ampun, mohon ampun, seperti itu. Nah kalau mamanya nggak dapat bonus ya nggak usah galau. Itu pernah dialami oleh Haji J juga dulu. Oh ya Ji, gimana tuh Ji ceritanya Ji? Ternyata rahasia Allah ya, ada disiapkan sama Allah tuh penggantinya gitu. Kok tahu Ji? Karena udah kejadian. Kalau sebelum kejadian deg. Jadi galau happy ending aja. Ya, tapi ya memang begitu, cara Allah kan begitu ya. Jadi kalau orang biasa nggak paham, tapi kalau orang itu mulai dekat sama Allah Ta'ala paham kok sebenarnya. Jadi Allah itu selalu mencarikan kita jalan keluarnya. Istilahnya kalau di dalam Quran fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran, itu memang sudah benar. Jadi di balik kesulitan ada kemudahan, tapi itu bagi orang-orang yang dekat kepada Allah Ta'ala. Bagi orang-orang yang nggak dekat ya sebenarnya dikasih kemudahan. Cuman bagaimana itu Pak Ustadz? Kalau orang yang dekat kepada Allah Ta'ala tahu kemudahan ini dari Allah. Kalau orang yang nggak dekat kepada Allah, kemudahan itu saya. Seperti itu. Nah, begitulah bedanya ya. Saya itu, karena dia itu hidup sebagai Tuhan dianya. Dia lupa kalau dia itu lahir dari ibunya, itu lupa. Kita harus memahami jangan galau di setiap keadaan. Apalagi anak-anak zaman sekarang ini kalau lagi nggak bawa HP galau. Galau sampai HP-nya dianggap Tuhan ya. Kalau nggak ada HP merasa nggak pede gitu. Iya, nggak pede gitu. Ada juga orang yang bukan zaman sekarang ya, tapi ada zaman sekarang deket sama istrinya galau. Jauh galau. Jauh nggak ya? Kalau deket malah galau. Galau gitu. Ya. Jauh kangen. Terus maunya gimana? Mau enak sendiri. Galau itu gara-gara kenapa istrinya nggak jauh dari saya ya gitu galau. Kalau di luar dari istrinya kenapa kangen? Kalau kangennya ya jelas bukan sama istrinya. Sama anaknya. Jadi belajarlah untuk dekat kepada Allah Ta'ala agar ujian demi ujian yang kita hadapi itu kita diizinkan oleh Allah Ta'ala itu mampu, sehingga perasaan galau itu mudah-mudahan tidak ada ya, harap-harap cemas itu tidak ada. Kalau dia sudah melakukan sesuatu, tawakal kepada Allah Ta'ala, tidak ada kegalauan. Kalau kepikiran belum ada jawaban, belum ada hasil, ya sudahlah, bertasbih kepada Allah Ta'ala, memuji Allah, begitu-begitu aja, sehingga sehari-hari hidupnya itu benar-benar hanya untuk Allah. Kalau galaunya itu dia punya alasan, misalnya gini Pak Ustadz, sering dibohongin misalnya, sering nggak dikasih itu bonusnya itu, terus dia galau nih, jangan-jangan nih kayak dulu lagi. itu tetap nggak boleh seperti itu Pak Ustadz. Iya, kalau saya sekarang gini, bonus tidak dikasih, ini di mana? Kalau memang itu di instansi yang baik, ya biasanya dikasih. Kalau di instansi yang kurang baik nggak dikasih, itu kenapa? Macam-macam. Kalau instansinya kan tetap baik nih Pak Ustadz. Instansi, ya maksudnya orang-orangnya lah ya. Ya itu kan sebenarnya persoalannya macam-macam. Bisa aja orang yang galau ini hobinya nyindir sama orang-orang di instansi tersebut. Oh bisa ya Pak Ustadz? Ya bisa aja, karena orang itu kan punya hati, punya pikiran. Jadi ini ngomongnya kok begini-begini terus, akhirnya nggak dikasih bonus, ya normal. Tapi menurut saya instansinya itu instansi yang hobinya mencuri nggak? Itu lagi tuh ya. Enggak, saya tanya ke kamu.
Dulu sih judulnya bukan mencuri, Apa? efisiensi. Oh ya sama itu namanya. Hanya kalimatnya aja, katanya itu gitu. diganti aja. Kalau memang mencuri, umpamanya kalau kamu nggak dikasih, ya kamu bersyukur kepada Allah Ta'ala. Tidak merasakan rasanya besi nanti, tidak merasakan rasanya gericak, tidak merasakan rasanya bungkus semen, kan gitu. Tidak merasakan. Begisting. Casting dan sebagainya. Padahal gitu. tuh empuk itu Pak. Jadi nggak merasakan seperti itu. Nanti kalau mereka dapat bonus, yang udah pensiun dapat bonus terus, alhamdulillah, padahal itu uang dari nyuri umpamanya. Lah kok di alhamdulillah gimana, salah dia. Harusnya itu ya jangan diterima, ya hentikanlah seperti itu. Karena udah tahu di situ itu apa. Kan harus paham itu. Coba lihat alirannya. Kemudian lihat bagaimana pada saat dia bekerja. Apa yang tertulis di dalam yang ditandatanganin itu apa? Yang ditandatanganin itu spesifikasinya A, ya yang dikerjakan juga dengan spesifikasi A. Kalau yang ditandatangani itu spesifikasinya A, yang dikerjakan spesifikasinya D. Salah udah. Nah, kan salah itu, dari sisi itu kontrak aja udah salah. Kemudian uang yang besar itu ditaruh mana, kan gitu. Uang yang besar itu sebagian kecilnya dibalikin ke perusahaan, yang gede mamanya dibagi-bagi. Kan gitu antara pimpinan dan anak buahnya. Kan sama, itu dari mana? Itu berarti uang nyuri sebenarnya. Kalau mamanya nggak dikasih bonus ya nggak apa-apa, ya alhamdulillah aja. Alhamdulillah. Ya, kalau bisa kamu ngirimin bonus-bonus yang dulu kamu terima itu, kalau Pak saya minta nomor rekeningnya, kembaliin aja kepada mereka. Kalau kamu sendiri mau, mau nggak kamu? Udah nggak ada lagi yang dikembalikan. Oh, udah masuk sama udah keluar. Udah keluar, cepet. Jadi seperti itu, nggak usah galau dengan sesuatu, apalagi yang dengan bonus yang memang identik dengan mencuri, nggak perlu digalauin yang seperti itu, biasa aja. Artinya Pak Ustadz mau mengajarkan kami ini introspeksi gitu Pak Ustadz? Iya haruslah, agama itu juga harus introspeksi, kalau nggak ada repot nanti. Jangan apa adanya langsung di situ, nggak bisa juga ya, nggak harus bisa melihat. Semua yang terjadi di dunia ini adalah cerminan dari apa yang kita lakukan sehari-hari. Cerminan, baik itu suatu kenikmatan, baik itu suatu ujian, baik yang kita terima bentuknya apa, itu cerminan dari kita. Dan juga cerminan dari dalam Quran, cerminan di dalam sunnah dan hadis Nabi, itu dicerminkan kepada kita. Kita mau memilih yang mana, kan begitu. Kalau dikasih nikmat ya harus tahu, ma sabaka min hasanatin fa minallah. Berarti nikmat ini semuanya dari Allah. Udah jangan diaku-aku. Nikmat yang baik nih Pak Ustadz ya. Nikmat nih, nikmati yang baik lah, bukan puas, kan beda puas sama nikmat itu. Bonus kan apa nikmat. Tapi jalannya salah. Nikmat yang dikatakan Quran ini adalah yang halal. Ya. Itu. Jangan dicampur aduk ini. Itu. Nikmatmu sama nikmat yang ada dalam Quran beda. Iya. Kan gitu. Nikmat yang dalam Quran itu adalah benar-benar pemberian dari Allah Ta'ala. Nah, kalau umpamanya tadi bonus, ya itu bukan dari Allah Ta'ala. Itu ada kreasi mereka masing-masing. Kreativitas. Kreativitas yang menuju neraka sebenarnya. Kalau galonnya nggak dapat bonus, umpamanya di kafe, umpamanya kafe ini warung, restoran. Biasanya dapat, ini coba dilihat bulan-bulan kemarin tuh rame apa enggak, kan gitu. Kalau memang nggak rame ya kamu harus sabar. Lah restoran nggak rame suruh kasih kamu bonus, lah kan repot nanti. Ya kasihan yang punya. Kan gitu. Intinya bonus itu adalah keuntungan dari pengusaha itu ya dalam. Iya dalam seperti itu. Kemudian kalau maunya nggak dikasih bonus, kamu kerja di mana? Maunya di kontraktor mamanya. Lah ini saya harus pelan-pelan jawabnya. Kan nggak bisa langsung serahkan sama Allah. Ya bener, serahin sama Allah Ta'ala. Tapi kamu harus tahu dulu nih. Detailnya harus tahu. Detailnya harus tahu sehingga kamu akan, itu kan umpama loh ya.
oh iya itu kan uang nyuri ya, berarti aku nggak usah berharap, kan gitu. Atau nggak usah nerima ya? Nggak usah terima. Kalau berharap kan dikasih, oh iya makasih. Berharapnya bonus yang lain aja. Ya jadi seperti itu, jangan kalau. Jadi ingat, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Jadi di balik kesulitan ada kemudahan dari Allah Ta'ala. Bagi kita-kita, bagi orang-orang yang dekat kepada Allah Ta'ala, tenang saja, itu adalah ujian yang harus dihadapi di setiap saatnya. Serahkan sama Allah Ta'ala, tetap ikhtiar yang baik, ikhtiar yang baik, ikhtiar yang baik. Ikhtiar yang tidak baik, jangan kerjakan. Jangan kerjakan beneran. Jadi luruskan tauhid kita, luruskan syariat agama kita, kuatkan iman kita untuk lebih dekat pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa tetap dekat kepada kita, insya Allah ya. Amin, amin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih banyak penjelasannya Pak Ustadz. Sahabat beriman dimanapun berada, demikian tayangan kami kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah.